Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang CRUD ya. Create, read, update, dan delete koneksi MySQL ya dengan bahasa pemrograman Kotlin. Jadi bagaimana sih membuat sebuah sistem ya yang terkoneksi dengan database. Oke, terlebih dahulu software SAMPP-nya kita aktifkan terlebih dahulu ya, Apache dan MySQL-nya seperti ini ya, SAMPP-nya. Jadi yang diaktifkan adalah Apache dan MySQL-nya diaktifkan terlebih dahulu ya. Jadi ini saya start. Kemudian yang MySQL juga di start ya, di start. Seperti ini. Nah ini sudah aktif. Kemudian kita ke localhost PHP MyAdmin ya. Kemudian di dalam localhost PHP MyAdmin saya membuat database ya, namanya adalah registrasi mahasiswa seperti ini. Registrasi mahasiswa, kemudian saya membuat table ya, namanya adalah data underscore mahasiswa. Nah, table data underscore mahasiswa saya mempunyai struktur ya, fieldnya seperti ini, saya punya ID, saya punya nama NPM, prodi, kelas, alamat, dan telepon. Nah, yang menjadi primary key-nya pada table data underscore mahasiswa adalah ID ya, ini yang ada logo seperti gambar seperti kunci ya, ini dinamakan primary key ya. Dan dia bersifat auto increment. Jadi ketika misalkan data posisi sekarang ada 8, ID 8, ketika ada data baru maka dia akan melakukan insert ya, berarti dia akan ke 9 gitu ya, dan seterusnya. Nah nanti kalau misalkan saya mau merubah data, berarti berdasarkan ID-nya, ID berapa. Atau saya mau menghapus data berdasarkan ID-nya. Yang inilah yang dinamakan primary key. Materi ini nggak saya akan jelaskan lebih detail ya, karena sudah ada di mata kuliah database ya, ataupun mata kuliah yang lainnya. Jadi saya tidak mengajarkan bagaimana membuat relasi dan sebagainya. Yang saya ajarkan pada materi ini adalah bagaimana menghubungkan ya, mengkoneksikan sistem ya dengan bahasa pemrograman Kotlin dengan database ya. Oke, nah ini dibuat terlebih dahulu. Nah kalau datanya mau di-insert terlebih dahulu ya silakan. Atau nanti saya akan jelaskan bagaimana membuat insert ya di dalam bahasa pemrograman Kotlin ya. Oke, kalau ininya sudah dibuat ya, nama database-nya sudah dibuat, tabel-nya sudah dibuat, field-nya sudah di-create ya. Oke, kita akan lanjut ke bahasa pemrograman Kotlin ya. Nah, pertama kita harus mempunyai MySQL konektornya yang jar-nya ini ya. Nah, ini bisa di-download pada materi yang sebelumnya ya, yang sudah saya ajarkan bagaimana sih mendapatkan MySQL konektor jar ini. Nah, itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi tujuan dari MySQL konektor ini adalah menghubungkan JDBC dengan MySQL yang ada yang database tadi. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghubungkan sebuah library yang menghubungkan dengan database. Oke, kalau ininya sudah kita create, kita akan melakukan import ya. Nah, di sini saya menggunakan import Java SQL connection ya, yang pertama. Kemudian saya gunakan import Java SQL driver manager. Kemudian saya gunakan import Java SQL result set ya. Kemudian yang terakhir saya gunakan import Java util scanner. Artinya nanti inputannya berdasarkan command line ya, yang ada di sini nanti. Oke. Kemudian saya punya variabel ya, JDBC drivernya seperti ini tulisannya. Kemudian saya punya file db URL jdbc.2 mysql.2 localhost. Nah ini adalah nama database-nya yang kita buat tadi. Namanya adalah registrasi mahasiswa seperti ini ya. Registrasi mahasiswa, nama database-nya adalah registrasi mahasiswa. Jadi kalau yang ini ya disesuaikan dengan database yang sudah kalian buat ya. Kemudian ini user database-nya, kemudian ini password database-nya. Kalau misalkan ternyata mempunyai password ataupun usernya bukan root ya atau yang lainnya silakan. Asalkan disesuaikan dengan nama database, dengan user dan passwordnya database yang sudah kalian create. Kemudian di sini saya punya variabel ya, variabel connection. Kemudian ini statement ya. Nah, kemudian ini result.
Nah, ini untuk mengkoneksikan ya, menghubungkan password kalian, usernya dan URL ya. Tujuan variabel ini apa sih? Kemudian statement ini adalah untuk nge-create statement query-nya seperti apa. Kemudian ini resultnya yang kita ambil apanya. Kemudian yang ini adalah scannernya, inputan dari si usernya seperti apa. Nah, ini silakan dicoba ya, diketik dulu ini untuk variabelnya ya, seperti ini. Silakan. Nah, ini importnya seperti ini. Silakan diketik ya. Oke, setelah itu saya punya main ya. Mainnya codingannya cuma seperti ini ya, sederhana ya seperti ini. Nah, karena di dalam main ini saya mempunyai function ya, function untuk memanggil eksekusi apa yang harus instruksi apa yang harus dikerjakan. Jadi mainnya codingannya cuma sampai sini. Nah, tujuan mainnya adalah dia meng-create ya kelas for name-nya, JDBC driver-nya, kemudian mengkoneksikannya ya. Kemudian statement-nya seperti apa, kemudian jika koneksinya close atau tidak terhubung, artinya open ya. Ini kan tidak ya, tidak sama dengan close, artinya dia koneksinya open, maka dia akan menuju ke metode show menu. Jadi dia akan menampilkan menu ya. Jika connectionnya ya tidak ya, jika tidak koneksinya tidak close, artinya masih open, maka dia akan menuju ke show menu ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini. Nah, metode ini apa sih? Gunanya apa sih? Function ini sih apa sih? Nah, untuk metode show menu dia hanya menampilkan nih, ada pilihannya ya. Nah, ini tujuannya adalah menampilkan di sini menu. Jadi saya punya variabel input ya seperti ini. Kemudian dia akan menampilkan silakan pilih menu. Jika pilihannya adalah 1, maka dia akan menampilkan data mahasiswa. Jika pilihannya 2, maka dia akan menambah data mahasiswa atau melakukan insert data ya. Kemudian apabila pilihannya 3, dia akan melakukan perubahan data ya atau mengedit data. Kemudian yang 4, delete ya. Delete itu artinya menghapus data mahasiswa. Kemudian kalau dia 0, artinya dia keluar dari sistem. Nah, ini pilih ya, dipilih. Nah, nanti dia akan menampilkan nih di layar. Nah, di sini saya gunakan try and catch ya pada metode show menu, sorry ya. Pada metode show menu saya menggunakan try. Nah, di sini ada pilihan nih. Nah, pilihan di sini. Apabila pilihannya 0, maka dia akan exit pada sistem. Tapi kalau dia pilihan 1, maka dia akan ke metode ya atau function ya, show data mahasiswa. Artinya saya punya metode namanya show data mahasiswa. Kemudian apabila saya pilih 2, dia akan melakukan metode insert data mahasiswa. Ketika dia pilih 3, maka dia akan ke metode update data mahasiswa. Dan terakhir, apabila user pilihnya 4, maka dia akan mendelete data mahasiswa. Nah, kalau misalkan pilihannya tidak ada sesuai yang ada yang di sini, maka keluarannya adalah silakan pilih menu yang tersedia. Misalkan yang dimasukkannya adalah 7 misalkan atau 8 gitu kan. Itu kan di luar dari range ya. Range-nya kan 0, 1, 2, 3, 4 nih. Kalau dipilihnya 7 atau 8, maka keluarannya ini. Silakan pilih menu yang tersedia. Nah, kalau misalkan ternyata tidak ada, maka dia akan, kalau terjadi error ya, dia akan menampilkan ini. Nah, ini silakan dibuat terlebih dulu show menunya seperti ini ya.
Oke, setelah itu kita akan membuat function atau metode show data mahasiswa. Apa sih metode ini? Metode ini adalah dia akan menampilkan data ya, data berdasarkan query-nya ini. Select bintang from data mahasiswa, artinya semua field akan ditampilkan. Dia akan ditampung ke dalam variabel SQL ya, SQL seperti ini. Nah, ini metode untuk menampilkan data ya. Saya gunakan try and catch juga sama seperti yang sebelumnya. Dia akan melakukan statement ya, statement query-nya, kemudian dia ke variabel RS ya. Nah, ini RS dan STMT ini adanya di variabel global ya, yang ini. Nah, ini harus ada. Kalau nggak ada bakal terjadi error gitu ya. Oke, ini ya. Nah, ini dia akan mengeksekusi query-nya. Query-nya apa? Query-nya adalah select bintang from data mahasiswa. Kemudian dia akan menampilkan tampilannya seperti ini, tampil data mahasiswa. Nah, di sini saya gunakan while. While ini tujuannya adalah untuk mengambil data array-nya ya, data array, data field yang ada di dalam database tersebut. Nah, di sini saya ambil ID-nya, nama, NPM, prodi, kelas, alamat, telepon. Nah, ini saya punya variabel ya ID. Nah, ini ID, nama, NPM, prodi, kelas, dan sebagainya. Ini merupakan field yang ada di dalam database ya. Jadi yang ini ya. Jadi nama field yang ada di dalam database ID, nama, NPM, prodi, kelas, alamat, telepon itu berdasarkan ID yang ada di dalam database yang ini. Nah, kalau ini variabelnya bebas sih. Kalau yang ini var ID, nama ini bebas. Kalau mau sama dengan nama field database ya silakan. Kalau mau beda juga nggak apa-apa. Asal ketika dipanggil harus konsisten ya. Nah, ketika variabel ini sudah menampung nilai, nah di sini akan menampilkan ID berdasarkan $ID, berarti berdasarkan nilai yang ada di dalam database. Koma, nama, nah ini berdasarkan variabel nama. Berarti dia akan mengambil data yang ada di dalam database ya, field nama, NPM, prodi, kelas, alamat, telepon ya, seperti ini. Nah, silakan dicoba terlebih dahulu untuk yang function atau metode ya, show data mahasiswa. Oke, setelah selesai kita membuat function atau metode ya, show data mahasiswa, kita akan membuat sebuah metode atau function dengan nama insert data mahasiswa. Nah, tujuan metode ini adalah untuk melakukan penambahan data ya, penambahan data ke dalam database. Nah, di sini saya gunakan scanner ya. Jadi namanya input next line, kemudian NPM, prodi, kelas, alamat, telepon. Nah, ini data ini, field ini yang akan dimasukkan ke dalam database. Nah, ini berdasarkan si user ya, namanya siapa, NPM-nya berapa, prodi apa, kelas berapa, alamat, telepon. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam database. Nah, ini kita gunakan scanner ya. Jadi input yang ini tidak ada di dalam sini. Nah, ini saya jadikan global di sini ya, di sini. Nah, ini. Sehingga bisa dipanggil ya pada metode ini, insert data mahasiswa. Nah, di sini saya punya query ya, insert into ya. Nah, di sini saya punya query insert into nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah data mahasiswa, yang dimasukkan adalah nama, NPM, prodi, kelas, alamat, telepon. Values-nya apa? Values-nya berdasarkan variabel ini. Ada nama, NPM, prodi, kelas, alamat, telepon. Nah, seperti itu. Nah, seperti nama, NPM, prodi, kelas ya. Alamat dan telepon seperti ini. Nah, ini query-nya ya, insert into nama
tabelnya apa, fieldnya apa, kemudian nilainya diambil dari mana. Nah, di sini ada statement execute ya, artinya statement tersebut akan dieksekusi ya berdasarkan SQL. Kemudian dia akan menampilkan data berhasil disimpan. Nah, ini ketika dia berhasil, datanya akan otomatis masuk ke dalam database ya. Kemudian update data mahasiswa ya. Ini silakan dicoba dulu ya untuk insert data mahasiswa, query-nya seperti ini. Nah, ini ya metode untuk insert data mahasiswanya seperti ini, silakan dicoba dimasukkan. Oke, setelah itu kita akan membuat function atau metode update mahasiswa. Apa sih tujuan metode ini? Tujuannya adalah untuk mengupdate ya data apabila terjadi perubahan data ya. Di sini saya juga sama, saya gunakan scanner juga ya. ID-nya berapa dan sebagainya, ID, nama, NPM, prodi, kelas, alamat, telepon ya. Di sini query-nya saya gunakan update, nama tabelnya apa, yang saya set apa. Sekarang yang saya set namanya, NPM, prodi, dan sebagainya. Nah, di sini ada keyword where ya, where. Apa sih where itu? Where itu adalah kondisional ya. Jadi dia akan mengupdate data nama, NPM, prodi, kelas, alamat, telepon itu berdasarkan ID-nya. ID berapa yang mau diubah? Ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, ID ini jadi in primary key yang tadi ya. Kemudian dia akan melakukan STMT execute SQL sama seperti ini ya, sama. Kemudian akan menampilkan data berhasil diupdate. Nah, ini untuk update data mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah delete mahasiswa. Metode ini tujuannya adalah untuk menghapus data ya. Misalkan ternyata si mahasiswanya sudah tidak aktif lagi, misalkan datanya mau dihapus. Nah, ini saya punya metode namanya delete data mahasiswa. Nah, ini saya masukkan ID-nya, ID berapa? Makanya yang ID ini adalah primary key ya. Nah, kemudian query-nya adalah delete from nama tabelnya apa berdasarkan ID-nya, ID berapa, data ID berapa yang mau dihapus. Kemudian STMT execute SQL ya, sama seperti ini maupun ini ya, sama. Kemudian dia akan menampilkan data berhasil dihapus. Nah, ini untuk delete mahasiswa. Baik, kita akan coba mendemonstrasikan ya, hasilnya bagaimana sih kalau misalkan kita run gitu ya. Oke, ini udah kita run ya. Bentar, ini saya perbesar dulu ya. Oh, belum, masih dalam proses. Masih dalam proses ini ya, build ya. Nah, query-nya seperti ini ya, silakan coba. Jadi di program, di metode main-nya dia tinggal memanggil show menu seperti ini ya. Nah, show menu itu apa? Show menu itu ya ini. Berdasarkan eksekusinya apa? Kalau 0 dia akan exit, kalau 1 berarti dia akan menampilkan data mahasiswanya, kalau misalkan insert berarti dia akan menambah data mahasiswanya, kalau update berarti dia akan melakukan perubahan data, dan terakhir delete ya. Kalau dia melakukan delete, maka dia akan melakukan penghapusan data. Seperti itu. Nah, ini oke, kita tunggu dulu build-nya. Silakan diketik dulu ya mungkin ya. Nah, codingannya seperti ini. Oke, udah muncul ya seperti ini ya sebentar. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Saya perbesar dulu. Nah, tampilkan data mahasiswa. Kalau saya pilih 1, maka data yang ada di dalam database akan dimunculkan ya. Dari nama, NPM, prodi, kelas, alamat, dan telepon. Nah, ini ya kita buktikan ya. Ini kan sampai 9 nih. 1 Dandi, 2 Miko, 4 Wahyu,
Raihan, Redi, Riki, Riki ya. Nah, seperti ini hasilnya. Sama ya. Kemudian misalkan saya mau menambahkan ada penambahan data mahasiswa, saya pilih 2 nih. Nah, saya masukin namanya siapa? Namanya misalkan Desi. Misalkan NPM-nya 891 misalkan. Prodinya elektro. Kemudian kelasnya 2EA misalkan ya, 2EA. Alamatnya Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Teleponnya 0899 misalkan, saya nggak salah. Nah, di sini ada tulisannya data berhasil. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Saya pilih satu lagi. Nah, maka datanya akan muncul nih, ID 13, nama Dedi. Kenapa ID-nya 13? Berarti ID 10, 11, dan 12-nya pernah saya hapus, sehingga datanya hilang. Makanya dia increment-nya adalah 13. Jadi posisi yang sebelumnya adalah 12, namun data 12, 11, dan 10 sudah saya hapus. Begitu juga dengan 8 ya, 8 juga sudah saya hapus datanya. Misalkan ya, ini kan posisinya 13 ya, saya tambahkan satu lagi misalkan ya. Namanya Dono misalkan ya. NPM-nya 7834, prodinya elektro. Elektro ya misalkan ya. Kemudian kelasnya 2EA. Alamat Sungai Liat. Kemudian teleponnya 890 misalkan. Nah, ketika saya tampilkan data, maka posisi si Dono adalah 4 ID-nya. Oke, sekarang kita akan mengubah data ya. ID-nya misalkan yang saya rubah adalah ID 9 ya. ID 9 ini ternyata bukan double gitu ya. Ricky-nya tertulis 2 misalkan ya. Oke. Kita rubah yang ini ya, yang ID 9 ini ya. Harusnya misalkan namanya Rocky misalkan ya. NPM-nya juga rubah, semuanya saya rubah datanya ya misalkan ya. 3 edit. ID yang diedit 9. Namanya misalkan Rocky, ternyata salah tulis saya. Kemudian NPM-nya 1567 misalkan ya. Prodinya bukan di TRPLA, ternyata di TRPL harusnya. Kelasnya 1 TRPLA. Alamatnya Pangkal Pinang. Nomornya misalkan 7654. Nah, sekarang kita lihat ya, 1. Nah, maka data ke-9 otomatis terupdate ya. Nah, ini tadinya Ricky, NPM-nya bukan seperti itu, prodinya juga bukan. Ketika diupdate datanya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir kita akan menghapus data. Misalkan yang saya mau hapus data ID keempat ya. ID keempatnya mau saya hapus. Ya udah, tinggal saya pilih 4 ya, 4. Nah, ID yang mau dihapus, ID yang berapa? ID yang saya hapus adalah ID 4 misalkan ya. 4. Sekarang kita akan lihat, nah di sini ada keluarannya, data berhasil dihapus. Kita akan lihat ID 4 apakah terhapus. Nah, datanya sudah terhapus seperti ini. Nah, inilah ya konsep bagaimana membuat coding ya, membuat coding antara pemrograman Kotlin dengan JDBC ya, JDBC MySQL. Nah, silakan dicoba dan dipraktekkan ya.
Nah, apabila mau keluar dari sistem, tinggal pilih 0 ya. Artinya dia keluar dari sistem. Exit. Ya. Oke, silakan dipraktekkan ya dan dicoba.